Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, Ustaz Bazi Ali, Ustaz Rusli, Ustaz Imam Abi Syauqi, guru kita Ustaz Dr. Sugiyarto, juga Ustaz Nimin, Ustaz Bashir, Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru-guru sekalian. Tak lupa para sepuh yang hadir di kesempatan malam ini, ada Bang Diman, ada Bapak Wasim, juga ada jamaah yang lainnya, juga seluruh jamaah yang alhamdulillah meski disiram hujan, ya, disiram rahmat, masih bisa hadir untuk mendoakan daripada almarhumah Ibu Wati Astuti binti Misar. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah, diampuni segala dosa almarhumah, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan tak lupa sahibil musibah, Bapak Usuf beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita baca mulai suratul Fatihah, mudah-mudahan seluruh doa kita dijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram, wa nakhusu khususan ila ruhati Ibu almarhumah Buwati Astuti binti Misar, anallahu yaghfir laha dhunubaha wa yataghashaha birahmatil ghafur rahimil ilhamul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal dunia, ulama katakan bahkan yang meninggal itu pun belum tersadar kalau dirinya meninggal. Jadi ketika seseorang meninggal, dia belum sadar, masih dikasih penglihatan, masih dikasih akal, masih dikasih rasa atau perasaan. Teriakannya sudah tidak lagi terdengar. Dia tanya, kenapa nangis, kenapa nangis? Yang ditanya anaknya, tapi sudah tidak dengar lagi. Kenapa nangis, kenapa nangis? Yang ditanya suaminya atau istrinya, tapi sudah tidak dengar lagi. Sampai kemudian disolatkan pun demikian, hadirin. Ini kenapa saya disolatkan? Karena seolah masih terasa mimpi. Baru, namanya anak baru, ya, ada sebelum biasa. Terus sampai pada akhirnya ketika dia sudah beberapa saat ditinggalkan
Orang-orang yang datang kepadanya menghantarkan sampai ke kuburnya, barulah dia menyadari bahwa ruhnya sudah terpisah dari tubuhnya. Lebih yakin ketika itu malakani dua malaikat sampai kepadanya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu seluruh apa yang pernah dititipkan oleh Allah ini dilepas. Jangankan harta, jangankan keluarga, bahkan namanya pun sudah tidak disebut lagi. Saya pernah cerita, orang meninggal dunia itu kalau sudah meninggal jarang orang nyebut namanya, hadir. Ya, mayitnya ada di mana? Si anu meninggal, jenazahnya di mana? Enggak disebut, sudah namanya hilang sudah. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nyolatin pun nanya gitu juga. Jenazahnya udah dimandiin belum? Udah dikafanin belum? Udah enggak disebut lagi namanya. Kemudian sampai hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam proses-proses yang hidup kepada yang meninggal dunia, ini yang hidup sudah tidak lagi menyebut-nyebut namanya sudah. Kalau nggak mayit, jenazah. Gitu. Dari situ jelas kafa bil mauti wa'id. Cukuplah dengan kematian sebagai nasihat, berarti jangankan kedudukan, jangankan jabatan, tibang nama nggak ke bawah aja. Ya, hanya nanti terukir ketika sudah terkubur baru dimulai disebut-sebut lagi. Satu persatu, pertama hilang namanya, selanjutnya hilang dia punya perkumpulannya. Dulu sering disebut-sebut di grup WA-nya, bercanda di grup WA-nya, meninggal telepon di delete hadir, ya udah dikeluarin. Kalau dia sampai komentar, sampai berani jawab. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah hilang. Lebih dekat lagi dari itu keluarganya. Ya, karena yang paling berasa keluarga memang. Tapi lagi-lagi keluarga pun paling merasakan beberapa tahun kehilangannya. Tidak bisa tidak, mesti begitu. Karena memang kita paham bahwa meninggal itu adalah sesuatu yang pasti. Tinggallah kita seorang diri. Tinggallah kita dengan urusan kita, dengan amal-amal yang kita bawa. Hadirin. Maka kalau amal yang kita perbuat saat kita Allah kasih hidup di dunia ternyata cuma sedikit, resiko kita. Orang yang ketika hidupnya dibuat untuk banyak berbuat amal saleh, berbuat kebaikan, subhanallah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Bukan lagi kayak apa dulu, The Milliarder, ada acara itu. Ketika ditanya, Bapak bisa jawabnya, kalau nggak bisa silakan telepon temennya, kan gitu ya. Itu bisa nggak telepon? Nggak bisa, ada suara kuasa. Udah nggak bisa. Masyaallah, ada suara kuasa. Masya Allah, tinggal sendiri diri. Ya kata iseng ya, mau bagaimana lagi? Memang udah begitu nasibnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah tidak terpikir dia ini berada di tempat yang sendiri-sendiri tidak. Apa yang lebih terpikir bagi orang yang meninggal itu? Penyesalan yang tiada henti. Kenapa dulu waktu hidup kok saya nggak ngaji? Kenapa dulu waktu hidup kok saya nggak sempat sedekah? Kenapa dulu waktu hidup kok saya nggak sempat silaturahim? Kenapa dulu waktu saya hidup nggak sempat saya ini melakukan kebaikan-kebaikan? Bahkan sampai ada mayit itu yang orang yang sudah meninggal itu mengatakan,
ya laitani kuntu turaba. Tersiksa sudah. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau kemudian saya tahu, kalau akhirnya saya tahu bakal begini, ya Rabb, saya kepengen balik lagi, nggak bisa. Saya pengen ke keluarga saya lagi, nggak bisa. Kalau begitu, ya laitani kuntu turaba, jadiin saya debu aja dah. Daripada diseksa, debu terbang udah beres. Apa kata Allah? Nggak bisa juga kan, subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Namun ada harapan yang besar yang mereka kepengen. Ketika setiap orang meninggal dunia, ada penyesalan yang amat besar. Apa? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ketika Allah perintahkan untuk menginfakkan sebagian hartanya, namun mereka enggan, maka orang yang begini ini fayaqul, akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tangguhkan kalau bisa kematianku. Mereka tidak berharap untuk bisa berangkat haji. Mereka tidak berharap untuk bisa umrah. Mereka tidak berharap untuk bisa ibadah-ibadah yang lainnya. Justru yang mereka harapkan, kalau bisa hidup sebentar saja, mereka pengen sedekah. Kenapa demikian? Imam Nawawi katakan, as-sedekah burhan. Karena sedekah itu sebagai alamatul iman, tanda keimanan seseorang. Semakin banyak sedekahnya, semakin memiliki tanda yang besar bahwa dia adalah orang beriman. Semakin banyak sedekahnya, semakin ketara keimanannya. Semakin ketara keimanannya, semakin mudah proses untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya Rasulullah SAW selalu ingatkan kita perbanyak untuk mengingat akan kematian, supaya apa? Kita mampu menyiapkan segala hal untuk menghadapi itu. Ya, belum lama ini ada studi tentang bencana, ya, tsunami 20 meter, itu ya katanya di Laut Selatan. Itu kan baru katanya, ya. Tapi beberapa pemerintah, ya, sebagian ini sudah memeriksa alat-alat untuk tanda-tanda bencana itu datang. Yang belum pasti begitu luar biasa disiapkannya. Tapi yang pasti cuek-cuek aja nyiapinnya. Hadirin, siapa itu? Kita. Ya, kita ini seringkali begitu. Oleh sebab itu, ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin almarhumah merasa gembira malam ini. Kenapa? Karena begitu banyak doa yang disampaikan kepadanya, karena begitu banyak sedekah yang disampaikan untuknya, karena banyak kebaikan-kebaikan yang insya Allah pahalanya sampai kepadanya. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman dari beberapa taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengingat untuk kita adalah hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terus saja kita berbuat kebaikan, ya, jangan mikirin pahalanya berapa dah, ya. Apalagi kalau hujan begini nih, ya, Masya Allah, terus saja berbuat kebaikan. Karena godaan-godaan kita, untung masih hujan air, ya. Hujan air mana segen, bagaimana hujan api kita, ya, subhanahu wa ta'ala. Karenanya Masya Allah, terus saja kita beristiqomah dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan banyak beri kemudahan kepada kita, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doa-doa kita. Oleh karenanya mari kita baca awal kitab suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya
وأنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وارزقنا عملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا خصوص الأرواحات والمرحومة أموات أسلط بنت نساء اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سهل علينا كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.